first impression-nya seneng banget bisa ketemu dan tumbuh bareng orang-orang hebat, tapi agak shock juga sama tugas dan agendanya. Rasa bangga dan juga beruntung karena di RK aku ketemu dengan teman-teman yang luar biasa dan juga mendorong aku untuk terus belajar dan terus memperbaiki diri supaya aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Awalnya nggak nyangka banget bisa jadi bagian dari rumah kepemimpinan, ketemu sama teman-teman yang keren, keren banget, keren mampus, tumbuh bareng sama teman-teman, punya lingkungan yang positif, dan aku bahagia ada di rumah kepemimpinan. Aku sangat-sangat terkesan karena kita diminta untuk lebih mengenali dan juga tahu tentang diri kita sendiri sebelum bisa berproses ataupun melangkah lebih besar. Jadi punya keluarga baru untuk berbuat banyak kebaikan dan lebih bermanfaat untuk sesama. Happy banget sih karena yang kita tahu bahwa RK ini memang hanya orang-orang terpilih yang bisa menjadi bagian dari RK. Menurutku first impression-nya adalah ternyata orang tuh keren-keren banget ya. Mereka bisa menyeimbangkan antara organisasi tapi tetap bisa berkontribusi di kegiatan masyarakat, masih bisa berprestasi, dan itu menurutku adalah sebuah skill yang tidak manusiawi gitu. Jadi first impression-ku ada di sini tuh benar-benar aku harus bisa nih kayak mereka gitu. Dengan banyak orang-orang keren ini benar-benar menggugah aku buat terus berkembang, buat terus belajar dan terus menjadi diriku yang lebih baik di RK gitu. Tentunya aku juga sangat bersyukur sih untuk dipertemukan teman-teman ada di sini. Aku sangat bersyukur diberi kesempatan untuk berada di RK ini. Yang pastinya bersyukur alhamdulillah karena setelah sekian banyak tahapan dan langkah-langkah yang aku lakukan untuk menjadi award di beasiswa rumah kepemimpinan akhirnya tidak terbuang sia-sia. Dan aku bersyukur banget aku bisa masuk di RK ini yang Masya Allah mengutamakan perkembangan anggotanya banget dan yang pastinya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus udah tuh aku seneng, terus lama-lama aku insecure karena mulai tuh kan perkenalan, aku kenal sama teman-teman yang wah Masya Allah prestasinya luar biasa, sedangkan aku di sini masih ecek-ecek harus bersanding dengan teman-teman Laksita yang prestasinya udah nasional internasional. Ya aku insecure, tapi lama-lama aku bisa menggunakan keinsecurean aku itu untuk aku bangkit. Kalau mereka bisa, pasti aku juga bisa. Dan aku berharap semoga next semester aku bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Aku udah sering dengar cerita banyak tentang RK dari alumni-alumni ya, tapi aku nggak expect kalau misalnya RK tuh pembinaannya emang hektik itu, tapi hektiknya bukan hektik yang negatif ya, walaupun sebenarnya tabrakan sama rapat-rapat, tapi kayak bagus banget. Aku senang banget ada di RK karena lingkungannya sangat mendukung aku untuk selalu berkembang, nggak cuma berkembang dalam hal-hal duniawi, tapi juga akhirat tuh tidak pernah dilupakan. Kaget banget, semua orang keren banget ternyata, tapi setelah berjalan ternyata ya semua orang keren pada sisinya masing-masing. Masya Allah, kalian sangat-sangat menginspirasi lah pokoknya. Jadi peserta RK membuatku tersadar bahwasannya aku itu layak, bahwasannya kayak ternyata kamu bisa loh join sama orang-orang keren dari kampus-kampus lain. Wow, kaget. Nggak expect sih kalau ternyata RK itu seholistik itu, kayak dari nilai-nilai Romo PKK, 3R dan segala pembinaan yang ada itu kayak wow banget. Dan aku ngerasa jadi beruntung banget bisa menjadi salah satu award di RK dan bisa menjalani pembinaan di sini karena aku butuh ini gitu loh. Wah, ternyata aku dipertemukan dengan banyak sekali orang-orang yang hebat, yang prestatif dan punya tujuan di jalannya masing-masing, dan semoga aku berharap banget bisa banyak belajar dari mereka. Insecure karena melihat pencapaian teman-teman yang lain tuh kayak kita hidup sama raksasa-raksasa besar gitu kalau dibilang. Habis itu seneng juga rasanya bisa ketemu sama teman-teman dan juga yang dimana tuh lingkungannya tuh kayak positive vibes gitu. Menurut aku sih momen paling berkesan itu waktu ke Solo kemarin, karena seneng banget bisa ketemu teman-teman Laksita yang biasanya cuma lihat dari layar aja, atau Akila aja, atau chapter Surabaya aja. Momen paling berkesan menurut aku adalah ketika menyusun
lembaran-lembaran MPM karena di situ aku bisa mulai mempercayai diriku untuk bisa bermimpi besar dan tentunya tahu dan mau untuk mewujudkannya. Family meeting yang waktu akhir November karena seru banget dan itu bener-bener ngakak banget sih. Pas nyusun MPM sih. MPM tuh bener-bener nangis, bener-bener kayak ketawa, bener-bener kayak bisa optimis tapi bisa nangis lagi kayak ya Allah, naik turun itu gunjel seder-der itu juga rasanya. Menurut aku di setiap acara family gathering, soalnya kayak kerasa banget gitu loh keakrabannya. So far panjang selama semasa aku hidup tuh aku jarang banget ngerasain kalau ada kegiatan online tuh bener-bener akrab yang kayak kenal gitu. Tapi itu kalau di family gathering kerasa banget seakan-akan kita udah sering ketemu, yang kayak udah temenan lama. So sweet. Waktu akhirnya bisa ketemu sama teman-teman regional Santarang Putri secara offline di Solo dan kita main, itu seru banget sih. Deep talk bareng SPV yaitu Kak Abian sama cerita bareng Kak Ilmi. MPM karena di MPM ini aku ngerasa ternyata hidup ini bisa direncanakan dan apapun yang terjadi kamu bisa loh punya goals dan punya purpose hidup lagi. Ketika Mbak Ilmi sama Mas Abian itu datang ke Semarang langsung. Di situ aku kaget, shock, karena wow, seniat itu mereka datang ke Semarang secara langsung buat nemuin kita anak-anaknya gitu. Buat ngeliat gimana sih perkembangan anak-anaknya. Karena aku kira ya pembinaan online biasa, aku di sini, kamu di sana, terpisah dengan jarak gitu. Tapi ternyata mereka se-effort itu datang ke Semarang langsung. Dan waktu itu aku sama teman-teman Semarang dapat kesempatan untuk coaching secara offline, secara langsung. Sedangkan teman-teman yang lain kan online. Nah, teman-teman Semarang dikasih kesempatan buat coaching secara offline. Dan itu deg-degannya kerasa, tapi kita kayak bisa langsung mengekspresikan apa yang kita rasakan dan kita keluhkan. Menurut aku karena ini RK-nya kita juga Nusantara ya, jadi rata-rata online, jadi berkesan banget adalah ketika aku bisa bertemu langsung dengan teman-teman aku yang ada di RK Nusantara Putri ini waktu kita main di Solo, karena aku bisa bertemu secara langsung dengan kalian. Dan aku ngerasa di situ kayak semangat aku untuk berada di RK itu kayak semakin kayak nambah mood booster gitu. Masa-masa evaluasi di mana aku rasa itu bisa menjadi sedikit atau banyak tombak balik untuk aku bisa berubah menjadi lebih baik di masa pembinaan rumah kepemimpinan. MPM, menuju puncak manfaat. Karena dari MPM itu benar-benar merubah hidup aku jadi bisa punya gambaran, punya tujuan yang jelas untuk masa depanku nanti. Waktu ke Solo, akhirnya kita bisa ketemu secara offline dan gak cuman kotak-kotak doang. Jadi kita bisa interaksi secara langsung, kita bisa main-main bareng meskipun di sana cuma bentar banget, tapi itu aku happy banget sih dan sangat berkesan. MPM sih menuju puncak manfaat karena MPM tuh benar-benar merecall semua impian-impian kecil kita. Benar-benar oh aku ternyata dulu punya mimpi ini loh gitu. Aku ternyata punya impian sekecil ataupun sebesar ini, dan di MPM kita kan juga dikasih tahu nih untuk mencapai situ kita harus merancang apa aja sih, dan itu benar-benar yang membuat aku memiliki gambaran, oh aku setelah ini mau ini, oh aku setelah itu mau itu gitu. Jadi benar-benar MPM ini membuat aku tersadarkan bahwa semua hal itu harus ada perencanaan gitu. Selain itu, jujur yang bikin aku sangat berkesan itu juga family meeting ya di Laksita, karena di family meeting nomor penugasan gitu loh, kita bisa saling berbagi di situ, kita bisa saling menyapa dalam suasana yang hangat, dan di Laksita sangat-sangat bersyukur. MPM menuju puncak manfaat, karena di situ kita diajarkan gitu gimana sih merancang sebuah mimpi. Kita tuh punya jalan dan juga proses masing-masing gitu. Kayaknya Rumah Tumbuh bagus kalau jadi judul film kita di semester 1 kemarin. Karena bener-bener di semester 1 kita belajar buat adaptasi, belajar
buat bertumbuh dengan teman-teman yang super hebat. Judulnya Tangga yang Sama, Langkah yang Berbeda. Karena kita semua lagi bareng-bareng naik anak tangga menuju ke kesuksesan kita dengan strategi kita masing-masing, perjuangan kita masing-masing, dengan kecepatan kita masing-masing, tapi di satu tempat yang sama, yaitu di rumah kepemimpinan. Grow with my best friend. Kalau kataku judulnya Merajut Asa bersama Lakshita. Judulnya nanti kita cerita tentang hari ini, mungkin beda sama isi film yang sebenarnya, tapi dari judul ini aku merepresentasikan bahwa dari satu semester ini ada banyak banget hal yang bisa aku ceritakan ke orang-orang, ke teman-teman aku, bahwa rumah kepemimpinan itu sangat membuat aku terinspirasi dan juga belajar banyak banget hal dengan teman-teman yang tentu aja luar biasa. Terus kalau untuk jadiin film, judulnya Rumah kali ya, terus pakai soundtrack. Rumah kecil itu tempatku berteduh. Asik. Kalau mau dijadiin film semester 1 kemarin judulnya adalah Mari Sembuh untuk Tumbuh. Karena sebelum kita tumbuh kita harus sembuh dulu biar tumbuhnya itu jadi lebih ringan, dan kayak kalau kita mau menghasilkan buah yang bagus kita harus memperbaiki dulu nutrisinya dari pohon itu kan. Nah, di semester 1 itu benar-benar kayak I heal everything. Film itu adalah 5 cm karena kita dengan segala latar belakang kita yang berbeda, kita harus bisa bareng-bareng merangkul satu sama lain untuk melewati satu semester ini yang menurut aku cukup berat ya, dengan berbagai dinamikanya. Kalau di 5 cm mereka bekerja sama untuk naik Gunung Semeru, tapi kita juga punya gunung kita sendiri, yaitu untuk saling mengenal di sini dan untuk mencapai tujuan kita di semester 1, yaitu membentuk Laksita yang lebih harmonis kan, dan mengenal rumah kepemimpinan ini. Jadi menurutku 5 cm sangat cocok buat kita karena di situ ada kehangatan, ada perjuangan, ada sedih, ada suka, ada duka, semuanya bercampur baur jadi satu, tetapi itulah yang bermakna. Home Sweet Laksita. Kalau judulnya mau Grow With You aja deh, soalnya bertumbuh bersama kalian kayaknya akan sangat-sangat mengasyikkan. Judulnya Cerita Kita, karena aku ngerasa di RK masing-masing anak tuh punya cerita dan masing-masing anak tuh memberikan cerita ke kita, dan aku ngerasa dari setiap masing-masing anak bisa membuat aku terinspirasi. Perayaan mengenal diri, karena yang sangat aku maknai mendalam pada satu semester pembinaan kemarin adalah bagaimana aku bisa mengenali diriku lebih dan lebih, tahu kelebihan dan kekurangan aku, tahu potensiku, dan akhirnya aku bisa paham jalan mana yang akan aku usahakan untuk mencapai tujuan aku diciptakan di sini, di dunia ini, yaitu sebagai Khalifah fil Ard. Judulnya adalah Fast and Furious karena banyak kejar-kejaran, banyak balap-balapan di semester 1 kemarin karena cukup hektik dan kejar-kejaran dengan waktu. Fajar para jejak pemimpi. Karena di sini menggambarkan sebuah perjalanan kita dari titik awal, yaitu Fajar, teman-teman RK yang dimana tuh kita punya mimpi masing-masing gitu. Di sini kita diajarkan buat gimana sih cara menuju impian kita gitu, dengan setiap langkah yang diukir sebagai sebuah jejak perjuangan yang nantinya tuh buku ini bakal berisi terkait kisah inspiratif kita, karena setiap teman-teman di RK tuh punya kontribusinya masing-masing gitu, dan juga ada sebuah mimpi untuk meraih sebuah harapan. Manis, semangat, Amazing, keren, Perjuangan. Mantap. Berproses. Terbentur, terbentuk. Lovely. Perubahan. Badass. Mengesankan. Meaningful. Permulaan. Ubur-ubur ikan lele. Mantap le. Malah jadi pantun ya, nggak apa-apa. Mantap.